Baik, saya di sini akan menampilkan hasil tugas yang telah diberikan kepada saya, itu pada bagian 4 halaman 2, bagian 2. Yang pertama itu bagian A, margins, atau bagian pertama margins. Margins merupakan jarak antara area utama konten dengan batas kertas. Misalnya pada page layout atau group page setup, pilih margins seperti ini. Page layout. Di sini sudah ada margins. Di sini saya sudah menentukan hasil kertasnya itu normal, dan kita juga bisa memilih ukuran kertas yang lainnya itu dengan mengklik custom margins. Pada jendela page setup juga kita bisa melakukan pengaturan pada bagian margin seperti ini. Di sini sudah ada, saya sudah mengaturnya sesuai dengan ukuran kertas yang akan saya gunakan. Lalu pada bagian margins ini juga kita mengatur left. Kita bisa menunjukkan pada margin atasnya itu left adalah margin kiri, dan seterusnya. Adapun gutter menunjukkan jarak antara keperluan penjilidan dokumen lebih jelas. Secara default nilai gutter adalah 0 seperti ini. Yang di sini nilai gutter adalah 0. Untuk gutter position yang di sini, yang bagian ini, gutter position tergantung jenis page atau halaman yang digunakan. Pada page normal ada dua opsi, yaitu left atau kiri dan top adalah atas. Adapun gambar di atas menggunakan setting page buku, yaitu mirror margin. Maka gutter positionnya secara default akan dinotifkan atau disable karena diasumsikan posisi gutternya ada di tengah seperti ini. Multi page normal. Di sini ada bagian-bagiannya. Kita bisa memilih mirror margins. Lalu pada bagian apply to, pilih whole document agar pengaturan ini berpengaruh pada semua halaman dalam dokumen tersebut. Baik, di sini saya akan mengklik whole document. Saya mengklik OK. Lalu masuk pada ukuran atau size. Ukuran yang dimaksud di sini adalah ukuran kertas yang digunakan, apakah A4, folio, legal, letter, dan sebagainya. Caranya seperti pada contoh yang ada di laptop ini. Kita mengklik page layout lagi, atau group page setup, atau bisa juga memilih size. Di sini ada size. Di sini saya memilih ukuran kertas yang A4 yang 21 cm dikali 29,7 cm. Lalu kita juga bisa mengklik page setup. Di sini kita mengklik paper. Di sini saya sudah menentukan kertasnya itu ada A4. Lalu width-nya 21 cm dan height-nya 29,7 cm. Paper source-nya itu first page-nya default tray dan other page-nya default tray tatakan belakang, sedangkan first page-nya juga default tray-nya tatakan belakang. Lalu kemudian kita mengklik OK. Masuk pada bagian C, orientasi. Orientasi atau sudut pandang dokumen berkaitan dengan pengaturan ukuran kertas. Umumnya ukuran kertas memiliki panjang dan lebar yang berbeda.
Oleh karena itu diperlukan pengaturan orientasi. Ada dua jenis orientasi, yaitu portrait atau vertikal dan landscape atau horizontal. Caranya kita bisa mengklik pada page layout. Di sini ada orientation. Kita bisa mengklik orientation atau juga bisa mengklik page setup. Baik, mari kita coba pada orientation. Di sini saya memilihnya portrait. Memilih landscape-nya juga boleh. Seperti ini tampilan pada landscape. Saya akan mengembalikannya pada portrait. Kita juga bisa mengklik page setup. Oh, jadi di page setup tidak terdapat orientation. Jadi orientation hanya muncul pada bagian awal seperti ini, portrait dan landscape. Kemudian masuk pada bagian kolom, yaitu columns atau bahasa Inggrisnya columns. Secara default, Microsoft Word menampilkan teks dalam satu kolom. Namun kita bisa menampilkan suatu teks paragraf dalam beberapa kolom sebagaimana yang biasa digunakan pada majalah atau koran. Dalam satu halaman dimungkinkan untuk diformat dalam 2 atau lebih pengaturan kolom. Caranya, pertama seleksi teks paragraf yang akan diatur kolomnya. Misalnya seperti ini. Kita memblok semua huruf. Lalu kita tap page layout atau pada page setup sini. Pilih columns. Kita bisa di sini memilih one. Tampilannya begini. Lalu bisa juga two. Terserah kita mau memilih beberapa kolom. Dan jikalau pada page setup kita mengklik pada page setup, kita bisa pada setup, yaitu tidak diklik di sini lalu tapi diklik di sini di kolom. Lalu kita bisa mengklik kolom lainnya atau more columns seperti ini. Kita di sini bisa number of columns. Kita bisa memilih columns, beberapa nomor columns yang kita inginkan, misalnya 5 atau 10 bisa, terserah kita. Lalu, jikalau kita untuk memaksa suatu teks atau kalimat berpindah ke kolom selanjutnya, gunakan menu bricks atau kolom. Seperti ini. Bricks. Lalu kita mengklik kolom. Tapi huruf tersebut hilang. Dikarenakan coba saya backup. Saya di sini memilih kolom one aja. Kemudian masuk pada bagian memahami section dokumen. Untuk membuat section baru, gunakan menu ribbon, tab page layout, bricks. Pada grup page layout, pilih salah satu dari section bricks. Misal pilih next page, artinya section baru akan diimplementasikan pada halaman berikutnya seperti ini. Bricks. Sini kita bisa mengklik next page. Teks yang ada pada halaman pertama akan berpindah pada halaman ke bawah atau halaman kedua. Dan jikalau kita untuk melihat berhasil membuat section, caranya
adalah double klik header dokumen halaman kedua seperti ini. Saya bisa mengkliknya pada insert. Sini telah seperti pada gambar ini. Di sini ada header section pertama dan kemudian di bawahnya adalah section kedua, header section kedua. Kemudian paling bawah adalah header section ketiga. Pada tampak bawah dua halaman tersebut memiliki section-section yang berbeda. Baik, terima kasih. Jikalau ada kekurangan pada hasil tugas saya mohon maaf. Nama saya adalah Francisca Resti SC2, NPM 2319195, lokal MB2. Tugas mata kuliah itu pengantar aplikasi komputer. Sekian dan terima kasih. Ya, Om.